Nah itu, kemudian di sana ada juga Leweng Geledegan dengan berbagai trekkingnya dan seterusnya. Dan di samping juga kalau mau beli bunga segala macam juga banyak. Bicara Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Bogorians dan warga Bogor semua. Saat ini saya sedang bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau kembali Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, kali ini daerah tetangganya nih, Kabupaten Bogor. Nah, Kabupaten Bogor ini menyimpan begitu banyak potensi wisata alam. Nah, kita kulik-kulik nih, wisata alam apa aja sih bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Bapak Denny Humaydi AS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Denny sehat Pak ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat dan harus semangat nih. Ya. Bicara membangkitkan perekonomian dari sektor pariwisata, Kabupaten Bogor seperti apa langkah-langkahnya, Pak Denny? Kabupaten Bogor dengan berbagai potensinya ketika awal 2020 mulai masuk COVID-19 sampai 2021 memang kami mendapatkan di lapangan itu beberapa otomatis lah keluhan dan seterusnya karena sektor pariwisata dengan COVID ini paling terpuruk. Iya. Berpengaruh kepada ketenaga kerjaan, berpengaruh kepada perawatan, berpengaruh juga kepada energi. Walaupun nggak ada tamu kan lampunya tetap harus nyala. Betul. Kemudian juga banyak hal lah yang ujungnya termasuk juga keuangan, kredit dan seterusnya. Itu nyaris ada yang close, bahkan memang tidak boleh operasi ya. Tetapi dalam hal itu waktu awal-awal kita mencoba siasatnya adalah dengan relaksasi pajak dan seterusnya. Dan di samping itu kita juga menggencar-gencarnya berkaitan dengan pemulihan itu kita kan ada 3 langkah. Yang langkah awal itu kita rescue, penyelamatan siapapun suntik aja udah. Vaksin dan seterusnya. Kemudian booster dan seterusnya. Dan yang paling utama kita dorong waktu awal-awal itu adalah para pelaku pariwisata. Iya. Dari PHRI, dari Golep, dari mana itu dulu agar mereka juga punya keyakinan diri untuk itu. Dan kemudian makin kesini kita setelah rescue itu kita recovery. Saat ini kita masa recovery sebelum nanti kita menuju normal. Apa ya, spot-spot wisata, spot-spot sport and tourism yang menarik. Nah, boleh nggak kita kupas lagi nih, mana sih yang menjadi andalan Kabupaten Bogor? Ya, jadi kalau kita bicara puncak deh, coba di puncak. Kalau justru kita ada 3 pendekatan dulu. Okay. Kalau untuk puncak itu Ciawi, Megamendung, Cisarua itu kita dalam tahap pengendalian. Oke. Ya, artinya ini harus kita diturun kan. Makanya saya dorong itu sekitar Babakan Madang, Pasir Angin, ada KP, ada apa biar tubuh juga di situ. Okay. Walaupun datang ke situ puncaknya udah terasa. Tetapi ada hal yang kedua pendekatan kita pengembangan. Pengembangan itu kita dari Babakan Madang sampai Sukamakmur. Oke. Dan saat ini juga kan Babakan Madang itu Hambalang itu juga kayak apa juga. Ini wilayah timur ya. Sukamakmur juga sudah kayak apa juga kan. Iya. Sampai-sampai kemarin di 2 libur panjang itu viral itu. Ya. Viral. Dan memang problemnya kita lagi-lagi di aksesibilitas ya, jajalannya kecil. Kemudian kita lari ke sebagian selatan dan ke arah ini. Di antaranya dari mulai Caringin, Cijeruk, kemudian juga Taman Sari, itu tahap pengembangan. Okay. Nah, di luar Gunung Salak, yang namanya dari Cibungbulang, Lewiliang, kemudian Lewisadeng, Cigudeg, Yasinga, itu kita percepatan di situ. Makanya saya mencoba tahun ini mendorong event-event di sana. Oke. Mungkin tamunya atau pengunjung bukan Bogor yang kita ambil, tapi bahwa di sana ada Rangkas, di sana ada Tangsel. Iya. Dari perbatasan itu yang kita tarik. Mungkin mereka langsung tidak harus melewati sini ya. Berarti artinya kita bergeser nih, konsentrasi kita sektor pariwisata ini nggak lagi di puncak begitu, Pak Denny? Oh iya, artinya bahasanya puncak udah tanpa promosi aja udah bahasanya udah mantek lah ya, everyday macetnya kan. Iya betul. Walaupun orang
rela juga macet ke puncak ya. Tapi kita ingin coba menawarkan beberapa tempat. Iya. Terlebih juga sekarang kan kita ingin tumbuhkan juga desa-desa wisata juga untuk coba menarik, artinya wisata-wisata bisa juga berkunjung karena dengan keunikan dan seterusnya. Kemudian juga di samping itu otomatis di sekitar itu kita ada percepatan. Kemudian, nah kaitan dengan spot tourism di Jonggol ini bahkan itu motocross internasional Agustus ini. Off-road, motor cross ya? Oke. Dan itu juga sudah, artinya alhamdulillah Pak Menteri juga udah coba, udah Pasang mensupport itu. Ya? Kemudian juga Jamal Mirdad kan itu udah. Itu, dan itu juga bukan kita. Kita koordinasi mungkin teknisnya seperti apa dan seterusnya. Nah saya gembira artinya dengan banyak itu dan mereka jual Bogor, apalagi itu Jonggol dan seterusnya. Oke. Nah kemudian ketika kita Pak Denny tadi menawarkan kepada pelancong gitu ya, puncak udah deh gitu, udah inilah ada di daerah selatan juga seperti ke arah Cijeruk dan lain-lain. Yeah. Apa yang bisa kita tawarkan dari daerah itu? Ya, terutama kalau ada beberapa, kalau di sekitar Taman Sari kan ada flying fox terpanjang se-Indonesia. Flying fox terpanjang se-Indonesia? Zeppelin. Oke, sekitar 2 kilo itu kan. Nah itu, kemudian di sana ada juga Leweng Geledegan dengan berbagai trekkingnya dan seterusnya. Dan di samping juga kalau mau beli bunga segala macam juga banyak di Taman Sari itu. Saya kemarin juga bikin festival budaya di sana luar biasa. Jadi masyarakatnya memang beberapa kelemahan kita ke lokasi-lokasi destinasi kita tujuan wisata jalan. Oke. Ya, kalau saya kan hanya bisa ngomong tolong jalan, tapi kan bukan ini. Tapi otomatis kita harus antar SKPD itu terkait. Ya. Jadi spot and tourism itu memang yang utamanya ada di Dispora dengan di Sunpar, tetapi juga harus didukung oleh yang lain. Contoh ketika kita akan bikin nanti di Tanjung Sari ada penangkaran rusa. Iya. Ya, nah jalannya siapa? Kita tolong dong PU memprogramkan ke situ. Nah kalau di tempat itu jalannya udah bagus, gelap, tolong dong dari Dishub lampunya. Kemudian kalau udah banyak wisatawan kan sampah daerah masuk. Jadi memang dalam Riparkab itu sudah ada rinci sebenarnya. Ini tugas siapa udah. Pada ini sebetulnya saya belum mau masuk ke situ, saya nanti mau ke situ. Saya masih kembali pengen ini nih, saya pengen mengingatkan atau menginformasikan kepada Bogorians atau siapapun yang mau berwisata ke Kabupaten Bogor. Seperti tadi di wilayah selatan. Kemudian mereka bilang gini, enggak, saya pengen tetap di puncak karena saya mencari udara yang dingin seperti di puncak. Nah wilayah-wilayah itu sama nggak sih udaranya seperti di puncak begitu? Kalau sekitar Gunung Salak sama. Masih sama ya, masih segar juga ya. Sebenarnya di Sukamamur juga kalau dingin sama. Bahkan ya sama kalau malam dingin. Cuma kalau agak turun, anggaplah di bawah-bawah kayak mulai Kelapa Nunggalnya apanya kan udah enggak. Tapi kalau masih di pojok sana di di Sukamamur itu masih kan akses juga ke sana kan deket juga ke Cipanas. Mungkin malah masih lebih asri ketimbang puncak ya? Ya, bahkan perkembangannya luar biasa untuk Sukamamur itu. Hotel begitu? Di sana rata-rata bentuknya ada bukan bentuk hotel ya, cottage. Oh, cottage ya. Cottage, glamping dan seterusnya. Glamping, ini yang mungkin rame ya, glamping. Oke. Nah, bicara desa wisata nih, Pak Denny. Ini kan menarik. Ini artinya desa wisata ini kita mengelola, warga yang mengelola. Jadi artinya dari warga untuk warga. Seperti itu. Terlebih di Kabupaten Bogor itu banyak sekali potensi-potensi wisata yang alam dan pengelolaannya memang lebih tepat oleh warga sekitar. Itu seperti apa, Pak Denny? Ya. Jadi kita berbicara dulu berapa sih jumlah desa di Kabupaten Bogor? 416. 416. Berapa jumlah kelurahan? 19. Jadi 435 desa kelurahan. Iya. Dari data-data yang kita miliki, angka yang terendah itu adalah desa wisata. Dari jumlah itu hanya 42. Bayangkan 12 tahun. Kita hanya pertumbuhannya lambat, hanya sampai 42.
Oke. Justru ini adalah kegalauan saya, sementara potensinya bagus. Nah, saya ingin tawarannya adalah nanti bagaimana kita ada strategi percepatan. Oke. Strategi percepatan kawasan wisata berbasis masyarakat melalui Nganjang Kadewi. Nganjang Dewi apa nih? Nganjang Kadewi itu adalah mengembangkan jangkauan desa wisata. Kenapa harus ada itu? Selama ini desa wisata nyaris mereka itu sendiri-sendiri, padahal dekat. Kenapa tidak terintegrasi satu kawasan dengan tawaran tentu objek yang berbeda, sehingga bisa berbagi. Selanjutnya dari kawasan itu tentu kita ingin munculkan adanya paket-paket. Tidurnya di desa ini, jajannya di desa ini. Oh ya, menarik. Nah ini, sehingga kita sudah punya, kalau kawasan-kawasannya itu sudah memungkinkan. Nah tinggal bagaimana teman-teman ini kita coba komunikasi, kita hire, yuk. Dan saya menargetkan dalam 2 bulan ke depan setidaknya akan bertambah 8 lagi. 8 desa wisata. 8 desa wisata. Supaya nanti pertumbuhannya ada, dan kita juga memang punya asosiasi, kita ingin berdayakan dan efektifkan. Kondisi lemahnya di mana tadi? Kabupaten Bogor belum memiliki regulasi khusus yang mengatur itu, sehingga perlu didorong setidaknya ada Perbup yang mengatur tentang desa wisata. Kenapa? Supaya kepala desa juga ngeh bahwa itu adalah bagian tugasnya. Camat juga perlu mengembangkan itu. Nah, kemudian juga kita ingin bahwa di desa wisata itu ada budaya, ada atraksinya. Selama ini kita kasihan juga, sanggar-sanggar banyak yang bubar. Lah, gimana nggak bubar, nggak ada yang nanggap. Oleh karena ketika ada di situ ada itu, dia malamnya bisa tampil. Setidaknya lah bahasanya ngamen kan dapat juga. Nah, ini bagaimana dari seniman masuk dari berbagai hal, dan kita perlu memang juga pelatihan. Yang dilatih siapa? Pengelola. Yang perlu juga dikasih sosialisasi siapa? Perangkat desa. Sebab bagaimanapun ketika masyarakatnya nggak connect dengan perangkat, ya udah agak-agak berantakan kan nanti. Jadi mereka bukan bersaing kan, mereka bagaimana? Bukan beradu tapi harus berpadu. Nah dari situ kan ada impactnya kepada masyarakat, impactnya ke PADES, pendapatan asli desa. Dan juga kalau memang BUMDes mau hadirlah di situ. Sehingga dari situ otomatis berapa investasi dari BUMDes ke situ, cara kerjanya seperti apa, kontraknya seperti apa, kerjasama seperti apa. Jadi kalau desa wisata yang direct mengelola itu, kalau mampu monggo. Kalau memang nggak ngerti itu, biarkan teman-teman tinggal di desa itu, anggap itu unit usahanya BUMDes. Sehingga itu akan betul-betul terkontrol juga. Dan kita luar biasa di Bogor ini. Selama ini kita hanya 42. Sebanyak 18 desa wisata itu malah di selatan. Jadi di barat masih kurang, di utara masih kurang. Nah justru kita akan dorong di daerah barat juga harus ada. Di 21 desa saya ingin tahun ini ada pecah telur lah, setidaknya di kecamatan nih muncul lagi dan seterusnya. Artinya dari 400 sekian desa tadi punya potensi masing-masing berarti? Iya. Bahkan ini lagi-lagi kita harus kolaborasi. Saya kemarin dengan salah satu perusahaan, kan dia punya CSR. Saya dialog. Anda ini perusahaan itu besar loh. Selama ini dikritisinya ini, sejauh mana berbuat ke masyarakat. Kalau pariwisata jangka panjang, nggak habis-habis. Betul. Nah oleh karenanya saya akan ajak sebelum itu, ayo kita bahasanya kita tinjau dulu desa wisata yang sudah maju mana. Berangkat, misalnya salah satunya kemarin di Purwabakti, itu Ubudnya Bogor. Ubudnya Bogor itu. Nah, kemudian kita akan bawa ke puncak ke Batu Layang. Nah, berikutnya calon-calon pengelola studi banding lah gitu, studi tiru dan seterusnya. Dan itu perusahaan itu siap. Jadi kami lebih hanya memfasilitasi kalau mau belajar ke sana. Kalau butuh tata cara pengelolaan, kami juga punya ahlinya. Undang aja kami sama-sama urus. Ya, artinya pihak swasta tadi melihat potensi ya, berarti karena mereka akhirnya mau ya. Iya, kan ada kewajiban. Dan justru saat ini akan pariwisata jadi pilihan. Betul. Ya, ketimbang maaf lah, misalnya dikasih kambing kan, setahun pakai KB. Alasannya keracunan bla bla, dikasih ikan,
caah gitu kan. Iya, Nggak ada. iya. Tapi kalau ini akan terukur. Betul. Akan terukur. Pada ini tadi disebutkan ini menarik ini ada wisata desa wisata ini nanti kita akan buat terintegrasi. Misalkan curugnya di mana, kemudian nanti menginapnya di mana, Iya. kayak gitu ya. Ada nggak sih satu wilayah yang sudah punya peta kayak gitu? Misalkan nanti di sini ada curug, kemudian di desa sebelahnya ini ada katakan wisata sawah gitu kayak gitu-gitu. Ada nggak Iya. sih? Saya bukan, kan kalau kita membuat model itu yang betul-betul kita tahu dan kita kuasai. Iya. Karena saya mantan camat Cisarua dan desa wisata se-Kabupaten Bogor yang terbanyak adalah Cisarua. Cuma yang kita coba terintegrasi misalnya di desa Batu Layang masuk ke Tugu Utara, masuk ke Tugu Selatan. Oke. Dan mereka usahanya udah ada BUMDesnya jalan dan seterusnya ya, tempat-tempatnya juga bagus. Walaupun nanti juga dia juga harus artinya koordinasi dengan beberapa objek yang milik swasta. Dan di situ kita akan ada harga khusus. Kami akan lakukan pendekatan. Contoh yang satu desa yang terus berkembang yang memang sudah nasional itu Batu Layang. Batu Layang. Nah, jadi itu Ada apa aja di situ? di situ yang pertama kita penginapannya oke. Ada apa. Dan di samping memang ada semacam penginapan khusus, ada juga homestay, tidur di rumah penduduk. Oke. Kemudian ada curugnya. Ada curug di situ. Kemudian juga sungai. Kemudian juga pasarnya ataupun UMKM-nya juga muncul. Iya. Bahkan dia sudah punya khas juga kalau minuman namanya udang layang. Wedang. Jadi dia kalau itu minuman khasnya lah. Oke. Kalau ke situ jadi. Dan malamnya sudah ada itu yang namanya angklung. Iya. Jadi atraksinya sudah main. Kalaupun yang ingin agak nongkrong di kafe, dia udah punya kafe. Ada kafe juga. Dan itu juga bersih dan seterusnya. Iya. Saya melihat potensi di sana ada sawah. Oke. Dan di Cisarua itu yang orang penduduk banyak pemilik kerbau itu hanya di Batu Layang. Oh. Nah itu menjadi anggaplah klasternya pertanian. Iya. Jadi orang itu nanti naik kerbau. Jadi gini, orang wisata naik kerbau ngebajak, kotor toh? Iya. Mandi ke sungai. Iya. Lapar makan. Sampai ujungnya nanti ada juga yang namanya kampung sablon. Iya. Jadi ketika dia bisa naik kerbau, dipoto kan dengan IT gampang sekarang. Terpilih nanti pulang Bisa tuh langsung ada jadi ya? kenang-kenangannya. Iya. Ada di RW lain juga yang artinya mana nih? Yang minatnya di sayuran. Iya. Sehingga orang juga datang ke situ bisa metik sendiri, timbang sendiri. Jadi lebih menjual experience. Iya. Jadi keren banget. ini yang kelemahan kita selalu menjual produk kepada wisatawan. Coba ajak. Dan di sana itu ada kalau sudah ada tamu itu pengunjung ke sana termasuk ikut gorol. Kerja bakti mau tuh mereka. Iya. Ya, kerja bakti kemudian ditutup itu biasanya ngeliwat sejalan Iya. gitu kan. Jadi tamu dari mana bareng. Nah, ini juga pengalaman khusus. Ada lagi yang memang kalau secara khusus dan itu ada di Bogor yang namanya pelopor wisata desa itu di Cinangneng. Cinaneng. Ya, itu juga Ini kan barat ya, wilayah barat ya. udah barat itu juga sudah terintegrasi betul. Bahkan kalau dulu itu kita ke sana itu kalau ada tamu bule itu bergabung dengan masyarakat ikut ronda. Tong. Oh, Nah, iya, ini. iya. Bahkan ada khususnya misal di Cinangneng itu ada untuk mandiin kerbau di sungai. Oke. Ya, namanya kerbaunya si Juminten itu namanya. Kalau lagi laku itu sehari bisa 10 kali mandi dia. Dimandiin. Iya. Nah, itu juga sesuatu yang ini. Bahkan kemarin ketika pandemi di sana itu selama ini kan kalau peragawan busana itu kan pakai catwalk. Iya. Ini mah digalengan. Itu keren juga kan. Iya, ini juga salah satu ya harus menciptakan inovasi-inovasi itu namanya. Iya. Ya memang harus kreatif. Kalau nggak gitu ngapain juga kalau itu aja kan. Keren. Harus. Gitu. Keren itu kita jualan experience. Iya. Keren Om. Betul. Jadi selama ini memang banyak hanya menjual produk ya. Tapi Kabupaten Bogor menjual experience itu tadi. Iya. Tapi artinya kan kemudian harus ada apa? Paket wisata begitu ya, Om ya? Iya. Itu yang kita jual. Bagaimana? Jadi kalau khususnya dianggap kita lihat kalau di Cinangneng udah oke. Kemudian juga kita lihat di Batu Layang secara engkel ya artinya internal sudah punya juga. Tugu Utara ada. Bahkan kita ingin kan di situ jalannya bagus tuh. Pakai off-road. Misalnya di Batu Layang kita tembus ke Tugu Utara. Tugu Utara kan akan melewati perkebunan teh.
Terus lagi mungkin akan lihat lah untuk menyaksikan sekedar lihat para layang. Telaga Saat dulu, kemudian akan masuk mau lihat monyet ekor panjang boleh masuk Telaga Warna. Dari situ dia ke Paralayang. Dari Paralayang nanti ngopinya di landing Paralayang. Di situ ada KP Desa Wisata BUMDes. Itu Gunung Mas ya? Di luar Gunung Mas. Masih di luar ya? Ya. Nah, Pak Denny ini kan mungkin orang yang mendengar cerita Pak Denny tadi, wah enak banget. Mandi di situ, pertama main kebo tadi kan, naik kerbau, kemudian mandi di sungai, kemudian ngopinya di mana, kemudian begini, jalan-jalan di kebun teh. Tapi mereka kan pengen mencari yang satu paket itu apakah sudah ada gitu? Kita kalau yang satu desa itu yang itu sudah ada ya Batulayang. Kita justru kita ingin integrasikan, itu kan deket Pak. Dan di situ juga yang dilintasi itu curug-curug banyak. Ya, curug-curug banyak dan seterusnya. Nah, tinggal kita problemnya harus ada kesepakatan di price-nya. Produknya apa? Kemudian price-nya jangan sampai juga terlalu mehong ya. Harus juga agak terlebih juga sasarannya kan mesti dilihat juga. Target marketingnya siapa juga. Betul. Nah, itu juga harus dilihat-lihat, harus ada beda harga lah. Artinya ini siapa tamunya dan seterusnya. Dan terus saya kira kalau dilihat di IG di apa juga kayak di Purwabakti itu bisa sudah mulai. Artinya ini masih akan artinya belum ada ini ya karena masih aturan-aturan ini masih akan diperbubkan begitu atau bagaimana? Ya, itu Perbup sebagai sandaran dasar kita untuk melakukan itu. Tetapi bahwa saat ini kita diawali dengan saya sudah beberapa komunikasi. Jadi dalam 2 bulan ini kita akan bertambah desa wisata. Bertambah, kemudian juga akan muncul di 2 bulan ini paket pertama dulu. Ya, anggaplah kita paket di puncak dulu. Kemudian kita akan paket ke barat. Kemudian Taman Sari. Kemudian kita lari ke termasuk nanti itu Kelapa Nunggal ada. Di situ juga ada budayanya, ada luar biasa. Saya kemarin juga mengkomunikasikan dengan artinya si korporat itu udah kesemsem gitu. Kan kita komunikasi, ayo kapan ini sih Bang? Ayo. Nah, ini kan gayung bersambut. Artinya kita ingin melakukan ini, saya nggak punya duit, dia kan punya duit. Ya artinya kolaborasi, insya Allah bisa. Nah, Pak Denny ini kan saya ikut bergairah gitu, semangat mendengarkan penjelasan Pak Denny yang begitu semangat membangkitkan pariwisata Kabupaten Bogor. Tapi kemudian apa sih PR besar Pak Denny nih? Tantangan ke depan nih apa nih? Ya, tantangan kita yang pertama terkait dengan SDM. SDM. Kedua juga mohon maaf barangkali ini wawasan masyarakat tentang wisata, terutama wisata pesonanya. Bagaimana kebersihannya, bagaimana keramahannya. Ya kadang-kadang artinya bahwa kita ini bisa saja itu kawasan wisata, tapi masyarakatnya belum sadar wisata juga kan. Nah, ini perlu edukasi yang memang panjang. Yang berikutnya adalah kita punya tantangan itu di aksesibilitas. Banyak keluhan-keluhan yang masuk kita. Dan termasuk membereskan pungutan-pungutan. Nah, ini PR. Ini yang ya memang salah satu PR. Justru jawabannya dengan insya Allah dengan bagaimana berkolaborasi dengan desa wisata itu. Di beberapa tempat berhasil. Di Tapos 1 berhasil. Ya dulu sama tiap tikungan ada. Setia. Setiap tikungan ada. Ini kena. Tapi begitu dikumpulkan, dihimpun, mereka pakai seragam lebih gagah, masa lebih terhormat, lebih ini mau artinya berkolaborasi. Artinya diberdayakan mereka nih ya. Ya, dan kemudian juga memang kesadaran bersama lah bahwa kalau pariwisata khususnya desa wisata itu akan harus menjadi kepentingan dan tanggung jawab bersama. Ya pemerintah, ya masyarakat, ya yang tadi pentahelik itu. Dan kita alhamdulillah kalaupun selama ini kita peran akademisi dari beberapa perguruan tinggi udah masuk juga untuk pendampingan. Jadi kan pendampingan tuh ya dia bagaimana memberikan pengetahuan sehingga teman-teman punya wawasan dan juga bawa infrastruktur bantuan. Lumayan dan seterusnya. Jadi beberapa hal kemudian juga tadi perusahaan sudah kita ada beberapa pendekatan. Nah, tinggal bagaimana nih dari government-nya pemerintah juga harus mulai kita ingin menghimbau dan sama-sama. Dan dalam waktu dekat untuk merangsang
tumbuhnya desa wisata di Kabupaten Bogor, ada lomba, bukan desa wisata nih, lomba wisata desa. Lomba wisata desa. Artinya siapapun kalau desa punya potensi wisata boleh daftar. Oke. Dan kita pemenangnya ada 15. Total hadiah kita 1,3 miliar. Ya. Nah dari situ beres itu yang 15 itu kita akan karantina. Untuk apa? Nih duitnya buat apa? Bukan artinya juara nih duit dibagi bagi habis. Tapi dari nilai uang kamu juara harapan 50 juta ini nih. Buat apa duit lu? Nah mereka 2 hari kita akan bikin rancang. Mau apa di desamu sesuai dengan uang ini. Bikin ini, kita akan juga ada ahlinya untuk situ. Nah dari situ dengan sendirinya bahwa kita sudah melihat potensi-potensi untuk ke desa wisata, lalu kita kurasi mana yang memenuhi kriteria, maka muncullah dia. Kemudian di ujungnya kita ada festival. Setelah lomba wisata desa kita ada festival. Festival itu yang 15 ini ya Mas Heri sendiri, dia buka stand. Oke. Ini stand desa ini para juara itu dan desa-desa yang maju lain masuk di situ, dan sekaligus juga kita ingin penyerahan hadiahnya di situ. Oke. Menarik. Jadi ini salah satu upaya kita. Itu kalau hanya lomba desa wisata dari 42 aja kan belum tentu hidup semua. Iya. Saya biaya gede, hadiah gede, peserta dikit, wah nggak enak, malu. Tapi bagaimana untuk ini? Oke, siapapun, desa manapun yang termasuk kelurahan, kampung wisata, kalau ada potensi itu mengikuti lomba ini. Oke, nanti pemenangnya akan dibuatkan konsep wisatanya begitu ya? Jadi kan itu hadiahnya uang, tapi uang itu bukan gimana dia, tapi mereka tuh punya perencanaan matang. Untuk apa, jangan sampai artinya dapat hadiah, ujungnya dibagi-bagi, nggak jadi apa-apa kan repot. Betul. Supaya ini kan APBD, harus dipertanggungjawabkan juga. Itu sudah berjalan atau? Saya di pertengahan Agustus ini mulai sosialisasi. Oh baru akan nih? Sehingga kita ujungnya di September dalam rangka menyongsong Hari Pariwisata Internasional kita bikin itu. Oke, menarik. Nanti kita bantu publikasikan lah itu. Terima kasih. Pak Denny tadi saya masih mengganjal nih pertanyaan ini. Ini kan kita dari tadi melihatnya hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata aja nih yang ini. Lantas bagaimana nih government kemudian kan nggak mungkin Pak Denny jalan sendiri, nggak mungkin Dinas Pariwisata jalan sendiri. Kemudian bagaimana dinas-dinas yang lain gitu? Kolaborasinya seperti apa? Ya, jadi kaitan dengan sport and tourism tadi. Dan sebentar lagi juga di bulan ini kan ada juga 11 km challenge yang memang anggap imamnya Dispora. Oke. Ya, itu 11 kilo lari ya sekitar di Sentul dan seterusnya, Pakansari dan seterusnya. Dan itu juga pesertanya saya yakin itu juga akan membludak. Kemudian juga kan dinas-dinas lain juga ada event. Yeah. Misalnya dinas UMKM ada apa. Nah itu harus ada juga pariwisata, misalnya ada atraksinya, ada apa. Saya kira tinggal merapatkan komunikasi. Saya kira dari Ibu Bupati kemudian juga sekarang PLT mendorong itu juga. Bagaimana ada dinas-dinas lain, termasuk sesuai tupoksinya. Iya. Tadi kalau urusan jalan, urusan gelap-gelap, penerangan jalan umum, termasuk diantara kan pengamanan juga. Dalam komunikasi itu, insya Allah terlebih bahwa nggak akan kuat kalau Dispora dengan Disputar mengusung itu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa di beberapa dinas juga sudah memang memiliki event seperti DKP, dia punya event juga. Nah, ini juga bisa saring. Bahkan nanti itu di desa wisata bisa kami punya nama ini, kalau kelembagaannya DPMD masuk, DKP punya juga stand untuk ketahanan pangan, bisa masuk di situ. UMKM, koperasi UMKM bisa masuk di situ. Sebenarnya ya tinggal bahasa saya gini, kita ini kan cuma berbeda, tetapi tidak terpisah. Nah ini yang akan selama ini kita komunikasi alhamdulillah dengan kepala dinas juga ketika komunikasi ini sama-sama turun. Berbicara kekurangannya tadi nih Pak Denny, seperti contoh jalan yang hancur begitu ya, untuk menuju lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Bogor, kemudian yang masih gelap, nggak ada penerangan. Oke lah, kita nggak bicara ke belakang nih, ke depannya seperti apa? Apakah Dinas Pariwisata sudah bahasanya sounding begitu ke teman-teman dinas PUPR begitu, di wilayah ini jalan hancur nih, tolong dibantu dong gini. Itu
ke depan seperti apa? Ya, kita selalu itu menyampaikan teman-teman, bahkan juga saling mengingatkan ya. Kang, kita ayo dan seterusnya. Nah, ini kita terus artinya Sudah akan ada rencana-rencana sudah ada jalan. pembangunan, sudah jalan. Oke. Seperti misalnya jalur, bahkan bukan hanya oleh pemerintah, Pak. Kita dari perusahaan juga mau Membangunkan jalan. Iya. Kalau Pak Denny saya minta untuk mempromosikan wisata Bogor, wisata Kabupaten Bogor. Apa yang mau Pak Denny jual? Mangga. Ya, Bogor itu kaya dengan berbagai wisata alam, kemudian juga wisata budayanya, kemudian juga wisata buatan. Nggak cukup seminggu kalau ke Bogor, nggak cukup. Kita untuk melintas di daerah, anggap Cisarua aja nggak cukup itu. Belum lagi di tempat-tempat lain. Makanya kalau ke Bogor pasti pengen balik lagi. Ayo datang ke Bogor sama-sama. Mantap, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Optimis, semangat. Dan yang penting Bapak harus sehat terus, Pak. Untuk mengejar PR-PR dan tantangan ini. Insya Allah. Baik, terima kasih Bogorian, bicara Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.